6. Ikan konsumsi yang mudah dibudidayakan. Di Indonesia, umumnya masyarakat lebih suka mengonsumsi ikan air tawar dibandingkan dengan ikan laut. Hal ini karena harganya yang cukup terjangkau dan mudah didapatkan. Selain itu, ikan air tawar juga mudah untuk dibudidayakan. Dengan begitu, potensi bisnis ikan air tawar juga bisa dibilang sangat menjanjikan. Terlebih, menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, pada tahun 2021 konsumsi ikan per kapita di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 19,6 kg per tahun. Apa saja jenis ikan konsumsi air tawar yang mudah dibudidaya? 1. Ikan lele. Baru-baru ini, ikan lele menjadi salah satu jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan. Selain memiliki banyak penggemar, budidaya ikan lele juga tidak membutuhkan persiapan yang banyak. Bahkan, selama pandemi, banyak masyarakat yang mulai melakukan budidaya ikan lele di dalam ember. Tentu hal ini menjadi sebuah inovasi baru yang patut ditiru. Budidaya ikan lele kini menjadi suatu bisnis yang menguntungkan. Sebab, permintaan pasar terhadap ikan lele tergolong tinggi. Hal ini tentu tak mengherankan mengingat rasa ikan lele yang gurih dan lezat. Pun dengan kemunculan warung pecel lele yang semakin banyak, membuat ikan lele sangat diincar sebagian besar pemilik tempat makan. Permintaan pasar terhadap ikan lele pun cenderung terus meningkat dan berbagai restoran ikan lele telah tersebar di berbagai kota besar dan menjadi komoditas ekspor ke seluruh dunia. Pelajari cara membudidayakan ikan lele dengan buku Sukses Budidaya Ikan Lele secara intensif. Selain mudah dibudidayakan, proses budidaya ikan ini juga mempunyai waktu pemeliharaan yang cukup singkat. Proses pertumbuhan ikan lele tergolong cepat dan cara perawatan ikan ini juga tidak rumit. Jenis ikan ini memiliki lebih banyak penggemar dibandingkan dengan jenis ikan lain. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga harganya yang relatif murah dan terjangkau. 2. Ikan gurame. Ikan gurame merupakan salah satu menu makanan yang digemari banyak kalangan. Hal ini tentu menjadi peluang menjanjikan jika kita memilih ikan gurame untuk dibudidayakan. Untuk memulai budidaya ikan konsumsi jenis ini, kita memerlukan modal sekitar 10 juta hingga 11 juta. Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat kolam ikan, membeli bibit ikan gurame, makanan ikan, obat-obatan, dan lainnya. Modal yang Anda keluarkan nantinya akan sebanding dengan penghasilan yang Anda peroleh. Jika dilihat dari harga ikan gurame di pasaran, harganya relatif tinggi dan juga stabil. Jadi, Anda tidak perlu khawatir harga gurame akan anjlok. Untuk media yang digunakan untuk membudidayakan ikan gurame tidaklah sulit. Anda cukup membuat kolam dengan terpal ataupun plastik. Dengan menggunakan material tersebut, tentu Anda akan lebih menghemat biaya. Apakah Anda tertarik untuk bisnis ikan gurame? Keberhasilan wirausaha ikan gurame sendiri tidak lepas dari peranan jenis atau strain ikan gurame unggulan yang terdiri dari gurame angsa, Jepang, blue sapphire, dan masih banyak lagi. 3. Ikan mas. Ikan mas adalah satu ikan konsumsi yang mudah dibudidaya dan tidak kalah populer dengan ikan air tawar lain. Ikan ini banyak disukai karena memiliki daging yang lembut dan juga mudah dimasak menjadi berbagai menu hidangan. Seperti ikan air tawar lain, ikan mas sangat mudah dibudidayakan. Harga di pasaran pun tergolong cukup terjangkau. Banyak orang yang tertarik untuk budidaya ikan konsumsi jenis ini karena perawatannya yang tidak sulit. Selain dikonsumsi, ikan ini juga bisa Anda gunakan untuk dijadikan ikan hias peliharaan. Pasti Anda sering menemukan orang-orang yang memelihara ikan mas di halaman depan rumah mereka, bukan? Nah, oleh sebab itu, ikan jenis ini berpotensi untuk dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Ikan tawar jenis ini biasanya di habitat air tawar dan tidak terlalu dalam. Ikan mas dapat hidup di ketinggian 150–600 meter di atas permukaan air laut. Sama seperti ikan nila, ikan ini juga bisa Anda temui di perairan payau. Ikan mas termasuk golongan ikan omnivora yaitu pemakan segala. Akan tetapi, makan utama dari ikan ini adalah tumbuhan dan juga binatang yang berada di dasar perairan tempat tinggalnya. Ikan mas sendiri memiliki beberapa jenis, ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang bisa dijadikan ikan hias. 4. Ikan mujair. Seperti ikan air tawar jenis lain, ikan mujair juga tak kalah enak untuk dikonsumsi. Maka tak heran jika banyak orang yang gemar mengonsumsi dan mengolah ikan ini untuk dijadikan hidangan favorit. Selain mempunyai tekstur daging yang lezat dan lembut, ikan mujair juga mengandung banyak protein hewani yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. Oleh karena itu, banyak orang yang tergiur untuk membudidayakan ikan jenis ini dan membuatnya sebagai ladang bisnis. Waktu panen ikan mujair tergolong cepat dengan hanya membutuhkan modal yang cukup kecil. Tidak ada teknik khusus untuk membudidayakan ikan mujair. Cukup gunakan kolam biasa dan jangan terlalu sering memberikan pakan. Mengapa?
Karena jika Anda sering memberikan pakan, maka berpotensi untuk membuat kualitas air kolam menjadi tidak bagus. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis ini tidak terlalu besar. Jadi, bisa dikatakan bisnis budidaya ikan mujair sangat potensial. 5. Ikan nila. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang banyak tersedia di berbagai tempat makan ataupun restoran. Bukan tanpa alasan, karena ikan jenis ini memiliki cita rasa yang lezat. Oleh karena itu, banyak restoran yang menyajikan ikan nila sebagai hidangan unggulan. Ikan nila menjadi salah satu ikan yang mempunyai banyak penggemar. Jadi, tak salah jika Anda berniat untuk mencoba bisnis budidaya ikan nila. Proses budidaya ikan ini pun tidak memerlukan teknik khusus dan juga tidak sulit untuk memeliharanya. Ikan ini merupakan kerabat dari ikan mujair. Sebab, kedua ikan tersebut memiliki sifat yang hampir sama. Sifat yang dimaksud adalah kedua ikan tersebut mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kolam. Selain itu, proses pengembangbiakannya tergolong cepat dan mudah. Untuk harganya sendiri, ikan nila merupakan ikan air tawar yang mempunyai harga pasar yang tergolong mahal. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mencoba usaha yang satu ini? 6. Ikan gabus. Ada yang sudah pernah mengonsumsi ikan gabus. Meski tidak terlalu familiar di menu restoran atau tempat makan, ikan ini ternyata sudah mempunyai penggemarnya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap ikan gabus. Namun, ketersediaan ikan gabus tidak sebanding dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, bisnis budidaya ikan konsumsi jenis ini sangat potensial. Sebab, masih jarang orang yang memiliki bisnis budidaya ikan gabus. Selain menjadi ikan konsumsi, ikan gabus juga dikenal sebagai ikan hias. Selain itu kandungan protein serta albumin di dalam ikan gabus sangatlah tinggi, yaitu 70% protein dan 21% albumin yang secara detail dijelaskan pada panduan lengkap bisnis dan budidaya ikan gabus. Ikan gabus sendiri berasal dari Indonesia. Habitat asli ikan ini biasanya di rawa, waduk, dan juga sungai. Jumlah ikan gabus yang diproduksi di Indonesia relatif sedikit. Oleh sebab itu, diperlukan pembudidayaan ikan gabus untuk memenuhi permintaan pasar.